Selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 15 Februari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Malam hari ini kita kembali akan bersekutu bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, inilah hidup dan kehidupan kami baktikan hanya padamu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami, Juru Selamat kami. Terpuji nama Tuhan dari kekal hingga kekal karena kasih kemurahan Tuhan buat kami. Saat ini dalam bakti bersama kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang sama-sama akan kita baca dan renungkan terambil dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu,
untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem, dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula, Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem, dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari hidup kita. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, setelah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, rancangan Tuhan untuk kebahagiaan. Ya tulalan tangga na puang ladi paumaupa. Jemaat kekasih Tuhan, kita sering mendengar bahkan menyanyikan lirik lagu rohani, rancangan Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Lagu ini hendak menggambarkan bagaimana kedaulatan Tuhan yang mengatur kehidupan sesuai rencananya, bukan berdasarkan kehendak manusia. Rancangan Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera dan tentu kebahagiaan. Demikian pula dalam pembacaan kita saat ini, digambarkan bagaimana rencana Tuhan yang dinyatakan melalui sejarah kehidupan umat Israel. Kitab Esra menceritakan suatu pergumulan baru bagi umat Israel. Setelah 70 tahun tertawan di negeri orang,
mereka akhirnya dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke negeri asalnya, yaitu Yerusalem. Namun yang luar biasa dari peristiwa ini ialah bagaimana kedaulatan Tuhan dinyatakan. Terbukti dengan digerakkannya Raja Kores, Raja Persia saat itu, untuk membiarkan orang Israel kembali ke negeri asalnya. Tidak hanya membiarkan orang Israel pulang kembali ke negeri asalnya, melainkan digerakkan Tuhan untuk terus mempersiapkan dan menjamin perjalanan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Rancangan Tuhan yang hebat dinyatakan bagi kehidupan umat Israel, sekalipun di luar pemikiran mereka. Tidak terbayangkan bagi orang Israel bahwa Raja Kores akan turut bekerja atau dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi umat Israel. Dalam menjalani kehidupan, seringkali Tuhan menyatakan pertolongan dan penyertaannya di luar rencana dan pikiran kita sebagai manusia. Tuhan berdaulat, menyatakan rencananya, menggerakkan segalanya untuk menyatakan kebahagiaan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu, jemaat kekasih Tuhan, percayalah pada rancangan Tuhan, karena rancangannya mendatangkan kebahagiaan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Setelah kita sama-sama mendengar firman Tuhan, kita sama-sama akan bersyafaat. Mari Ibu Bapa sidang jemaat kekasih Tuhan, kita arahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bawa syafaat kita kepadanya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Malam hari ini, hanya Engkau saja yang memungkinkan kami untuk bersekutu. Dan dalam persekutuan ini kami merenungkan firman-Mu, rancangan Tuhan untuk kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan kami. Sekalipun dalam banyak kesempatan kami selaku umat-Mu sering memikirkan rancangan dan rencana sendiri. Kami sering memaksakan keinginan dan rencana kami menjadi nyata dalam hidup ini. Padahal rancangan Tuhan jauh lebih indah, lebih baik untuk hidup kami. Karena itu Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu malam ini kami diingatkan untuk menjalani hidup ini dalam kendali Tuhan, dalam rencana dan rancangan Tuhan saja. Jadi kehendak-Mu Tuhan, jangan kehendak kami. Di kesempatan malam hari ini bersama kami membawa syafaat kami kepadamu untuk saudara-saudara kami yang hari ini, Selasa 15 Februari, berjumpa dengan hari ulang tahun kelahirannya. Mereka adalah Ibu Yuliana Mangiwa, Giordino Sipata Patium, Ibu Selvin Embon Tombi, Keila Angelika Putri Situmorang, Bapak Lasron Situmorang, Kalista Putri Appangallo. Berdoa Tuhan memberkati kehidupan mereka, kiranya mereka tetap sehat, penuh bahagia, sukacita. Diberkati mereka dengan umur panjang, rencana dan harapannya jadi milik mereka. Juga berdoa untuk keluarga Bapak Yohanes Lintin dan Ibu Rita Tambing,
dan keluarga Bapak Hendrik Johnson dan Ibu Rinaldi Josi Batara yang berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, dan harmonis. Diberkati rumah tangga mereka dengan cinta kasih yang tulus, saling mengasihi satu dengan yang lain. Rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Diberkati rindu dan harap, kerja dan anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka. Di kesempatan malam hari ini juga kami terus mendukung dalam doa kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan berbagai sakit penyakit. Tuhan berkati makan minum obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka, berkati mereka dengan ketekunan untuk menjalani berbagai pengobatan bahkan terapi yang harus dijalani. Tuhan berkati, ada di antara mereka yang harus menjalani terapi, cuci darah, dan lain sebagainya. Tuhan berkati semua upaya itu menjadi saluran kesembuhan yang dari Tuhan bagi mereka. Berdoa untuk mereka yang masih harus bekerja hingga besok pagi, Tuhan berkati dengan kesehatan, jauhkan dari segala musibah, mara bahaya, kecelakaan, dan besok pagi mereka berjumpa dengan hari baru, kembali ke rumah, bersama keluarga menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Memberkati kerinduan jemaat Tuhan, kerinduan akan pekerjaan, kerinduan akan pendidikan yang lebih baik, kerinduan akan memiliki pasangan hidup, kerinduan akan memiliki keturunan. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami serahkan. Tidak ada kuasa lain yang kami harapkan, andalkan selain daripada kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menganugerahkan. Berdoa untuk pelayanan jemaat Tuhan, Jemaat Elim Balikpapan, diberkati Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, Koster, Satpam, tata usaha kami, dalam bersama-sama mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Berkati dengan sehat, kuat, hikmat bijaksana, kreativitas, inovasi, kebaruan untuk pelayanan yang lebih baik. Seluruh pelayanan boleh dilaksanakan dengan baik. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini kembali melanda dan mengakibatkan daerah tercinta Kota Balikpapan berada dalam zona merah, terpaksa kami mengambil keputusan untuk melaksanakan ibadah virtual di hari Minggu, satu kali di jam 9 pagi. Mohon berkat Tuhan lewat upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan upaya semua orang untuk menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, dengan seketat-ketatnya sehingga penularan tidak terjadi. Kami semua sehat dan boleh beraktivitas bagaimana bisa dan biasa kami lakukan. Berkati orang-orang tua kami yang karena usia lanjut, fisik terbatas, tidak bisa beribadah ke gereja atau ke tempat-tempat ibadah. Tuhan berkati di mana mereka duduk, mereka berbaring di sana, nama Tuhan mereka muliakan. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air dalam melaksanakan tugas dan kerjanya. Ampuni salah dan dosa kami, ini doa kami bersama Tuhan. Kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Selasa 15 Februari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.